Saya di sini tuh perajin tempe, bukan bos tempe. Kalau bosnya tempe di bawah sana. Ayo, sorry. Nah, kalau tadi. Sorry. Enggak. Gue melot doang. Hah? Kalau bapaknya itu Pak Samsul udah kayak 7 juta di sini. banyaknya jumlah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadikan usaha kecil dan menengah yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu. Dan saat ini calon presiden Joko Widodo kebetulan sedang berkunjung ke salah satu daerah di Jawa Timur, sebagai sentra pembuatan tempe. Kapan lagi lihat-lihat tempe, Pak? Ya ini ya, kita akan melihat ternyata tempe itu ada yang dibuat dengan plastik, ada juga yang dengan daun. Ini Cukup besar loh, Bapak. besar sekali. Jadi di lingkungan ini satu hari bisa berapa kita? 7 kita. Di sini baik. Yang di sini kan tempat gaji kan cuma di sini. 1 ton, di sini 1 ton. Kalau semuanya Semuanya bisa mencapai satu hari itu bisa 20 ton. 20 ton. Satu hari bisa Lingkungan daerah 20 Jambi. ton. Ini besar sekali. Dan ini adalah ekonomi kerakyatan kita, ekonomi usaha-usaha yang dijalankan oleh beliau-beliau ini adalah usaha yang menurut saya omsetnya besar tapi melibatkan orang yang banyak. Ini industri rumah tangga yang menjadi kekuatan kita sebetulnya. Nah, Bapak kalau disadari tadi produksinya cukup banyak, bahkan industri ini sangat menjadi kekuatan warga di sini. Ya. Artinya ini bukan tidak mungkin di beberapa penjuru Indonesia memiliki berbagai jenis usaha yang sifatnya UKM, kemudian menunjang perekonomian. Iya, hampir sama. Jadi industri kecil yang berada di kampung, yang berada di daerah, ini justru yang menghidupkan ekonomi kita. Tetapi memang problem di usaha itu selalu ada, seperti tempe ini. Problemnya adalah apa? Suplai kedelai yang tidak pasti, sehingga harganya naik turun dan turun naik. Nah ini yang problem. Kayak sekarang kedelai harganya sampai 9 ribuan, Pak. 9.500. 9.500. Itu cukup tinggi ya Ibu ya? Tinggi. Ya, kalau kedelainya 9.500, tempe harganya jadi berapa Ibu? Naik. Sampai berapa Ibu? Dijualnya per batang begini ya? 12.000. Ini 12.000. 12.000. Bapak kok sampai hafal karena sering jualan di pasar? Jadi apa? Bibi juga ngisi. Mestinya harga normalnya tadi disampaikan kira-kira 6 ribuan sampai 6.500 yang dikehendaki dari pengusaha tempe. Bapak ini kalau kami boleh sedikit tanya visi-visi ke depan. Bila Bapak diberi amanah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, apa sih Pak yang akan dilakukan untuk menunjang kemajuan UKM dan ekonomi kerakyatan? Ya konkret yang pertama masalah perizinan untuk usaha kecil harus digratiskan. Kan siup KDP itu harus diberikan kepada mereka sehingga apa, mereka nanti bisa akses ke permodalan. Ini yang kedua bisa kalau sudah punya usahanya kan jelas, ini sangat visible usahanya, sangat bankable. Tapi kadang-kadang yang banyak dijumpai tidak mempunyai SIUP dan TDP sehingga tidak bisa mengakses ke permodalan, ke perbankan. Ini dua. Dan yang ketiga, ini masalah yang berkaitan dengan suplai bahan baku. Tidak hanya tempe, tidak hanya tahu, tidak hanya usaha-usaha kecil yang lainnya. Suplai bahan baku ini harus betul-betul dijamin pemerintah. Pemerintah menjamin suplainya ada dan harganya itu pada harga yang normal, tidak harga yang dimain-mainkan oleh importer. Ini yang penting, ini yang regulasi ini yang harus digarap. Ini tugas pemerintah. Kemudian untuk produk-produk tertentu dari UMKM, dari usaha kecil di kampung, industri kecil yang ada di desa-desa yang punya kualitas produk yang baik, harus didorong untuk masuk ke pasar ekspor karena harganya akan lebih baik. Bapak menilai sudah mampu usaha-usaha kecil? Mampu, pada produk-produk tertentu kita mempunyai kemampuan dan kompetitif. Harganya lebih kompetitif, kualitasnya kita juga baik. Kayak tempe ini bisa saja kita ekspor. Ini pakan kemasannya cantik sekali Bapak. Iya, kemasannya bagus, artinya secara kualitas, higienis juga ini mampu menembus ke pasar ekspor yang dekat-dekatan, misalnya ke tetangga sekitar kita ASEAN. Bisa, kenapa tidak? Ini tugas negara untuk memasarkan
tapi dengan catatan produksinya dibenahi dulu, suplai bahan bakunya dibenahi dulu. Kalau berproduksi ini beliau-beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah apa bisa coba tanyakan. Bapak udah berapa tahun Pak produksi? Kalau ini termasuk yang sekarang ini sudah mulai tahun 70. Nah, tahun 70 sudah berapa tahun? 40 tahun 40 lebih. tahun lebih. 40. Cuman pendapat kita ini kalau bisa Bapak tadi sudah dengar penjelasan Pak Jokowi, harapannya apa sih Pak yang dititipkan ke Pak Jokowi? ya harapan saya itu sebetulnya yang berkenaan supaya bahan kacang itu stabil. Iya. Stabil yang diinginkan, murah stabil. Cukup di situ aja. Nggak perlu murah, yang penting stabil. Stabil. Jadi sama-sama Ya, dapat. ya. Kalau begitu naik sampai 9.500 sebenarnya kita keberatan. Nah, keuntungannya hilang. Susah, iya. Keuntungannya jadi tipis dan hilang. Iya. Saya Sedangkan gaji karyawan untuk sekarang kan kita harus sudah ngerti tinggi. berapa harga rokok. Jadi kita kan kalau dapat tuh jangan terlalu tinggi. Harapannya beliau-beliau kan sebetulnya harapan dari industri kecil, masyarakat kecil ini ya, adalah apa? Sangat ini sekali, sangat simpel. Tetapi kita ini sebagai pemerintah yang harus bisa memberikan itu. Kami tangkap intinya jadi negara harus hadir meskipun Iya, dari negara harus hadir, masuk betul. belusukan jalanan kecil begini harus tetap ada negara. Harus tahu, negara harus hadir dan negara harus memberikan solusi bagi setiap masalah-masalah yang ada di rakyatnya, yang ada di dunia usaha kecil, dunia usaha menengah, dunia usaha besar, semuanya diberi solusi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. kunjungan Jokowi masuk dalam sentra industri pembuatan Sukses nanti ya Pak. bukan hanya untuk melihat-lihat bagaimana